Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Depi Nurpitasari dan teman-teman saya yang bernama An Munawaroh, Nur Ainun, Puput Dewi Utari, dan Wahyuni. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang prosedur pelayanan kontrasepsi. Oke, yang pertama, keluarga berencana. Pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB secara umum ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Secara khusus, dalam pengertian sempitnya, keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi dan pencegahan terjadinya pembuahan atau mencegah pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari wanita. Gerakan Keluarga Berencana Nasional atau GKBN telah memiliki landasan hukum yang kokoh berupa Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pendewasaan usia perkawinan ditujukan agar penduduk mempunyai persiapan yang memadai dalam menghadapi perkawinannya, sehingga semakin matang dalam menempuh kehidupannya dan pada saatnya akan dapat memahami dan berperilaku sebagai keluarga kecil. Melalui pengaturan kelahiran diharapkan keluarga mampu memberikan keputusan tentang penetapan jumlah anak yang ideal, jarak kelahiran anak, dan usia ideal melahirkan. Menurut WHO, World Health Organization 1970, yaitu keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, mengatur jumlah anak dalam keluarga. Kontrasepsi. Pengertian kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi, di mana kontra adalah berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur atau sel wanita yang matang dan sel sperma sel pria yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. Kontrasepsi dapat dipakai untuk menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, dan menghentikan kesuburan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu saudari Ainun. Selanjutnya itu pencernaan keluarga menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera dibagi menjadi 3 berdasarkan usia produktif istri. Yang pertama adalah masa menunda kehamilan bagi pasangan usia subur dengan istri berumur di bawah 20 tahun. Dianjurkan untuk menunda kehamilan. Yang kedua itu masa mengatur kesuburan, menjarangkan kehamilan
Pada periode istri berusia 20-30 tahun merupakan periode yang paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dan jarak kelahiran antara kelahiran anak pertama dan kedua adalah 3-4 tahun. Yang ketiga itu adalah masa mengakhiri kesuburan, tidak hamil lagi. Pada masa ini pada periode usia istri di antara 30 tahun sebaiknya mengakhiri kesuburan terutama setelah mempunyai 2 anak. Nah, selanjutnya itu adalah masa subur atau masa reproduksi bagi seorang wanita dapat dibagikan dalam 3. Yang pertama itu reproduksi muda, hamil dan melahirkan pada usia 15-20 tahun. Yang kedua, reproduksi sehat, hamil dan melahirkan pada usia 20-30 tahun. Yang ketiga, reproduksi tua, hamil dan melahirkan pada usia di atas 30 tahun. Nah, bila seorang wanita mengakibatkan bayinya lahir dalam keadaan sehat, maka sebaiknya hamil dan melahirkan pada usia 20-30 tahun karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita sudah siap fisik dan mental. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang macam-macam metode kontrasepsi. Metode sederhana tanpa alat dan menggunakan alat. A. Tanpa alat. Pantang berkala. Hubungan suami istri atau senggama dilakukan dengan menghitung waktu subur, yaitu saat keluarnya sel telur. Cara ini memerlukan perhitungan siklus atau berputaran waktu haid, yaitu jarak waktu datangnya haid sebelumnya dengan saat haid berikutnya. Hubungan suami istri tidak dilakukan pada saat-saat subur. Untuk bisa mendapatkan perhitungan yang cocok, diperlukan pengamatan terhadap siklus haid selama beberapa bulan. Nah, mungkin diperlukan bantuan dokter atau bidan untuk bisa menghitung dengan benar dan tepat. Selanjutnya, senggama terputus. Cara KB sederhana ini juga disebut AZ atau coitus interruptus. Pencegahan dilakukan dengan cara menghentikan senggama di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Manfaat secara kontrasepsi. Nah, selanjutnya adalah efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya, tidak ada efek samping, dapat digunakan setiap waktu, tidak membutuhkan biaya. B. Dengan alat. Kondom atau karet KB. Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terhubung dari berbagai bahan, diantaranya lateks atau karet, plastik atau vinil, atau bahan alami yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Nah, cara kerja menghalangi pertemuan spermatozoa atau sel mani dengan ovum atau sel telur pada waktu bersenggama dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu ada diafragma. Nah, alat kontrasepsi ini berbentuk seperti mangkuk, terbuat dari karet lunak yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum bersenggama. Bisa dibubuhi spermatisid. Diafragma mencegah sperma masuk ke dalam uterus. Cara penggunaan: dipasang sesaat sebelum melakukan senggama atau dalam waktu 6 jam sebelum bersenggama. Setelah bersenggama, diafragma tidak boleh diangkat sesudah 6 jam. Selanjutnya itu 2 metode kontrasepsi modern. A. Kontrasepsi hormonal. Peroral. Pil KB ada bermacam-macam jenisnya, antara lain pil kombinasi, mini pil, dan sequenital. Nah, cara kerja menghambat timbulnya ovulasi dengan pengaruhnya terhadap hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Pengeluaran RF oleh hipotalamus terhambat sehingga kadar FSH dan LH menurun. Demikian pula steroidogenesis ovarium tidak terjadi, menyebabkan perubahan pada beberapa bagian alat kandungan seperti lendir serviks, endometrium, dan mungkin pula pada myometrium dan tuba.
lendir serviks menjadi lebih kental sehingga tidak mudah ditembus oleh spermatozoa. Berikutnya itu ada jenis suntikan atau injeksi, di mana suntikan KB adalah obat suntik yang berisi progestin untuk wanita sebagai kontrasepsi. Jenis suntikan kombinasi adalah 20 mg depo medroksiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipinonat dan 50 mg noretidron enantat dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan injeksi sebulan sekali. Nah, cara kerjanya itu di mana menekan ovulasi atau mekanisme primer, lendir serviks menjadi kental dan sedikit sehingga merupakan barrier terhadap spermatozoa, membuat endometrium menjadi kurang baik atau layak untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi, mungkin mempengaruhi kecepatan transport ovum di dalam tuba fallopi. Selanjutnya yaitu ada cara subkutis atau implan. Nah, cara kerjanya lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi. Selanjutnya itu B. Intrauterine device atau IUD. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau spiral adalah alat yang dibuat dari plastik halus berukuran kecil, plastik yang dililit tembaga atau tembaga bercampur perak yang berisi hormon. Cara kerja menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba fallopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai covum uteri. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. C. Sterilisasi kontrasepsi mantap wanita (tubekomi). Secara umum ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon peserta kontrasepsi mantap, antara lain sukarela. Calon peserta kontrasepsi mantap harus secara sukarela menerima pelayanan kontrasepsi mantap, artinya peserta tersebut tidak dipaksa atau ditekan untuk menjadi peserta kontrasepsi mantap. Untuk memantapkan syarat sukarela ini perlu dilakukan pelayanan informasi dan konseling bahagia. Setiap calon peserta kontrasepsi mantap harus melalui syarat kebahagiaan, artinya calon peserta tersebut terikat dalam perkawinan yang sah dan harmonis, telah dikaruniai sekurang-kurangnya 2 orang anak yang sehat rohani dan jasmani, umur ibu sekurang-kurangnya 25 tahun. Syarat bahagia ini dapat diketahui pada saat dilakukan pelayanan informasi dan konseling kesehatan, artinya tidak ditemukan kontraindikasi kesehatan untuk tindak pelayanan kontrasepsi mantap. Syarat kesehatan ini dapat diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan parabeda. Kontrasepsi mantap pria (vasektomi atau MOP media operatif pria) adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi pas deferensia sehingga jalur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi penyatuan dengan ovum tidak terjadi. Secara umum ada 3 syarat seperti halnya pada tubekomi, yaitu sukarela, bahagia, dan kesehatan. 3. Libi dan limas.
A. Libi lingkaran biru KB merupakan suatu simbol sikap perilaku kemandirian masyarakat dalam ber-KB. Logo Libi berisikan lingkaran yang berwarna biru yang di tengah lingkaran tertulis huruf KB dengan warna yang sama, biru. 1. Alat atau obat kontrasepsi yang termasuk dalam lingkungan biru KB: suntikan KB Depo-Provera, pil KB Microgynon, susuk KB atau implan, Norplan, kondom, IUD cover T, Intrapack. Yang kedua, tempat mendapatkan alat atau obat kontrasepsi Libi KB, apotik atau toko obat, dokter dan bidan praktek swasta, sarana pelayanan KB lainnya.